Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Juliandi dengan NIM 15200201 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Eksantos Firdaus dengan NIM 15200284. Kami di sini akan menerangkan tentang kesetaraan gender. Bisa dilihat di sini. Ini adalah pengertian gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu dan serta kondisi setempat harian. Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah dan menolak. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Hal tersebut dimuat dalam Badan Pusat Statistik. Lalu, pada masyarakat Indonesia, perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan telah mengakibatkan adanya perbedaan perilaku. Peran dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat melalui proses sosial budaya yang panjang. Dalam keluarga Indonesia pada umumnya, orang tua atau orang terdekat lainnya secara langsung maupun tidak langsung mensosialisasikan peran anak laki-laki dan perempuan secara berbeda. Menurut penelitian Wilujeng dan kawan-kawan pada tahun 2005, anak laki-laki diminta membantu orang tua dalam hal-hal tertentu saja. Bahkan seringkali diberi kebebasan untuk bermain dan tidak dibebani tanggung jawab tertentu. Anak perempuan sebaliknya dibandingkan anak laki-laki. Mereka diberi tanggung jawab untuk membantu pekerjaan yang menyangkut pengurusan rumah, seperti halnya membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan menjaga adik. Hal-hal semacam itu secara tidak sengaja telah mengarahkan anak laki-laki berbeda perannya dengan anak perempuan. Jika peran tersebut dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, itu namanya tidak adil. Di sini adalah slide yang kedua, bentuk ketidakadilan. Poin pertama, marginalisasi perempuan. Salah satu bentuk ketidakadilan terhadap gender itu marginalisasi perempuan atau penyingkiran atau pemiskinan. Kerap terjadi di lingkungan sekitar. Nampak contohnya yaitu banyak pekerja perempuan yang tersingkir dan menjadi miskin akibat program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari sebagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki. Dan perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umurnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki. Dengan hal ini banyak sekali kaum pria yang beranggapan bahwa perempuan yang mempunyai tugas di sekitar rumah saja. Jadi masih banyak juga ya laki-laki yang menganggap perempuan itu tidak bisa apa-apa. Ya Pak, banyak sekali. Oke. Kita lanjut. Lanjut Pak. Untuk selanjutnya ada ketidakadilan dengan bentuk subordinasi. Selain marginalisasi, terdapat juga bentuk ketidakadilan yang berupa subordinasi. Subordinasi memiliki pengertian yaitu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dulu,
terdapat pandangan. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Salah satu contohnya yaitu perempuan dianggap makhluk yang lemah. Sehingga seringkali kaum Adam bersikap seolah-olah berkuasa, atau bisa juga disebut wanita tidak dapat mengalahkan laki-laki. Sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah. Dilanjut ya. Kadangkala kaum pria beranggapan bahwa ruang lingkup pekerjaan kaum wanita hanyalah di sekitar rumah. Dengan pandangan seperti itu, maka sama halnya dengan tidak memberikan kaum perempuan untuk mengapresiasikan pikirannya di luar rumah. Sangat kurang mengenakan bagi kaum perempuan. Saya juga sebagai laki-laki merasa seperti itu. Apa benar, Pak? Wait a minute. Who are you? Ya, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pandangan stereotip. Stereotip dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotip yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin atau perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya, pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumah tanggaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan negara. Apabila seseorang laki-laki marah, ia dianggap tegas, tetapi bila perempuan marah atau tersinggung, dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda, namun tangga merugikan. Jika hendak aktif dalam kegiatan laki-laki seperti berpolitik, bisnis, dan birokrat, sementara laba laki-laki sebagai pencari nafkah utama atau breadwinner, mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sembilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan. Jadi tidak adil ya. Ya, Kalau Pak. misal kayak perempuan meskipun dia berpenghasilan lebih dari suami akan tetap dianggap sebagai kerja sambilan, bukan sebagai nafkah utama. Jadi di Indonesia ini masih kurang adil juga ya. Belum selesai di situ, masih ada bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, yaitu beban ganda. Bentuk lain diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga, pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi menunjukkan kalau perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga, mereka bekerja di rumah. Dalam proses pembangunan rumah tangga, kenyataannya perempuan sebagai sumber daya insani masih mendapat perbedaan perlakuan, terutama bila bergerak dalam bidang publik. Dirasakan banyak ketimpangan
Meskipun ada juga ketimpangan yang dialami oleh kaum laki-laki di satu sisi, tetapi ketimpangan yang dialami oleh perempuan lebih banyak dirasakan di masyarakat ini. Jadi, wanita benar-benar masih dianggap tidak setara dengan laki-laki. Ya, kita lanjut ke kesetaraan gender di dunia pendidikan. Perempuan sesungguhnya membutuhkan pendidikan seperti halnya dengan laki-laki. Akan terlihat jelas apabila dilihat dari sejarah masa lalu yang Indonesia masih dijajah. Para penjajah kurang menghargai kaum perempuan. Mereka berlaku sewenang-wenang suka hati terhadap kaum perempuan di Indonesia. Peristiwa ini menggambarkan bahwa kesetaraan gender yang sama sekali belum ditegakkan. Dampak dari peristiwa tersebut, pandangan-pandangan masyarakat sepeninggalnya, yaitu terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan belum memiliki kesempatan untuk berperan sentral di berbagai bidang seperti sekarang ini. Orang tua yang memiliki pandangan seperti itu akan menyekolahkan anak laki-laki setinggi-tingginya, sedangkan anak perempuan tidak harus bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu faktor peristiwa tersebut yaitu orang tua hanya beranggapan bahwa peran perempuan dalam kehidupan tidak lain adalah sebagai ibu rumah tangga yang tak perlu sekolah tinggi-tinggi. Namun, saat ini pemerintahan telah berupaya untuk menegakkan kesetaraan gender. Hal ini terbukti dengan adanya program pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan hal ini, banyak generasi penerus bangsa yang merupakan calon pembangunan negara ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam penyampaian pendidikan. Terlepas dari permasalahan pendidikan yang ada, namun dapat diketahui bahwa pandangan orang tua kolot masa lalu yang tidak menyekolahkan anak perempuannya kini telah berubah. Terlihat bahwa pada saat sekarang kaum perempuan pun banyak yang bersekolah hingga jenjang yang tinggi. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan, di negara Indonesia sebenarnya telah menerapkan kesetaraan gender dalam tatanan organisasi, dari mulai organisasi yang kecil hingga pemerintahan. Contohnya seperti di dunia politik udah bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Presiden negara Indonesia yang pernah diduduki oleh seorang perempuan yaitu Megawati Soekarnoputri merupakan bukti realnya. Itu Bung Taufik. Oke, siap. Jadi, nama kesetaraan gender teh sudah diupayakan oleh pemerintah ya? Ya, Pak. Sudah mulai diratakan. Mantap. Oke. Yeah, boy. Selain menurut pendidikan, ada juga menurut agama. Yang pertama yaitu menurut agama Islam. Sejak 15 abad yang lalu, Islam telah menghapuskan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Islam memberikan posisi yang tinggi kepada perempuan. Prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Dalam ajaran Islam, tidak dikenal dengan adanya isu gender yang berdampak merugikan perempuan. Islam bahkan menetapkan perempuan pada posisi yang terhormat, mempunyai derajat, harkat, dan martabat yang sama dan setara dengan laki-laki. Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran. Suatu kenyataan, masih banyak masyarakat, tidak terkecuali beberapa guru agama yang belum memahami makna kodrat. Apabila kita berbicara soal jenis kelamin perempuan, sering dikaitkan dengan upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Salah satu akibat dari salah memahami alasan untuk mempertahankan subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi terhadap perempuan. Al-Quran sebagai hudalinasi atau pedoman atau petunjuk bagi umat manusia, dan kehadiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan sunnahnya sebagai rahmatan lil alamin tentu saja menolak anggapan di atas.
Islam datang untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Sejak awal dipromosikan, Islam adalah agama pembebasan. Dalam artian pembebasan di sini bukan bebas untuk melakukan segala hal, tetapi bebas dalam berapresiasi atau mengekspresikan diri. Dan Islam juga menyangkut tentang keadilan. Apabila di balik makna kebebasan ini sering kali juga banyak orang yang menyalahartikannya. Lalu, Islam juga adalah agama ketuhanan sekaligus agama kemanusiaan dan kemasyarakatan. Dalam pandangan Islam, manusia mempunyai dua kapasitas, yaitu sebagai hamba dan sebagai representasi Tuhan atau khalifah, tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, dan warna kulit. Islam mengamalkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan keutuhan, baik sesama manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Jadi dikatakan di sini bahwa dalam hidup kita saling berkesinambungan antara manusia dengan alam dan yang lainnya. Karena kehidupan itu tidak hanya tentang diri kita sendiri, tetapi antara interaksi antara manusia dengan yang lainnya, begitu pula dengan alam. Untuk selanjutnya, menurut pandangan Katolik yang akan dibacakan oleh Bapak Iksan. Kita lanjut ke sudut pandang agama Katolik. Permasalahan gender dalam Katolik tidak terlepas dari konteks tradisi dan budaya, khususnya budaya agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, laki-laki mempunyai posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Dominasi ini menciptakan ketidakadilan gender. Ketika suatu perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki, maka dianggap suatu kebenaran. Begitu juga di Indonesia, ajaran Kristen tidak dapat terlepas dari budaya warga Indonesia. Dalam kejadian 2 disingkat ke-2 adalah bagian dari kitab Kejadian dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari bumi. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Adam. Kemudian dari tulang rusuk Adam diciptakanlah Hawa. Kemudian disebutkan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa karena Hawa. Teks ini memunculkan pandangan bahwa perempuan adalah manusia kedua. Perempuan juga dipandang sebagai sumber dosa. Gereja mengambil teks ini sebagai dasar pandangan hubungan atau relasi antara laki-laki dengan perempuan. Hubungan ini dipandang hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Posisi subordinat atau posisi yang rendah, perempuan seperti inilah yang menjadi dasar pandangan awal gereja mengenai perempuan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, gereja menolak ketidakadilan gender, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Gereja memperhatikan dengan serius dasar-dasar ajaran agama, yaitu tradisi, teologi, dan filsafat, kitab suci, serta ajaran gereja dengan pastoral lainnya. Maupun sebenarnya masih banyak dengan agama-agama yang lainnya terhadap kesetaraan gender. Tapi di sini hanya dua yang kita jelaskan, agama Islam dan agama Katolik. Untuk mempersingkat waktu, karena di dalam setiap agama hampir semuanya ajaran dalam tentang kesetaraan gender itu hampir serupa, hanya berbeda di bagian pembahasannya, tetapi nilai-nilai atau norma-norma yang dimaksudkan itu sama, menjurus kepada wanita dan pria itu adalah setara. Lalu kita lanjut ke bagian kesimpulan.
Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på smek. Jadi kesimpulan dari kesetaraan gender ini adalah untuk mewujudkan cita-cita demokrasi suatu negara, kita sebagai masyarakat harus mampu untuk menegakkan kesetaraan gender. Gender sering disamakan pengertiannya dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan perbedaan biologis antara fisik laki-laki dengan fisik perempuan, yang dibawa sejak ia dilahirkan. Apabila dia seorang lelaki, ya maka dia lelaki gitu. Ya Pak ya. Sedangkan gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang diciptakan oleh sosial budaya yang panjang. Jadi yang dimaksudkan di sini yaitu apabila yang disebutkan jenis kelamin itu adalah bawaan dari lahir. Bila laki-laki ya laki-laki. Tetapi untuk gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang diciptakan oleh sosial budaya. Memang gender juga perbedaan jenis kelamin, tetapi lebih condong ke arah representasi derajat suatu jenis kelamin tersebut. Silakan Pak Iman dilanjutkan. Kesetaraan gender berguna memberikan kesempatan setiap orang yang berapresiasi terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Kesetaraan gender berkaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara kesetaraan dan keadilan gender yang kesetaraan lebih condong terhadap peluang, sedangkan keadilan gender lebih condong terhadap tingkah laku laki-laki dan perempuan. Dan kesetaraan gender dan keadilan gender harusnya dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain bermasyarakat, kesetaraan gender dan keadilan gender haruslah ditegakkan juga di dunia pendidikan. Bukan hanya kaum laki-laki saja yang harus sekolah yang setinggi-tingginya, namun perempuan juga punya hak dan dapat bersekolah setinggi-tingginya. Karena ada pepatah, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Pepatah tersebut tidak ditujukan hanya untuk lelaki saja, tetapi juga ditujukan untuk kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya, semua agama di Indonesia memaparkan bagaimana Tuhan mewujudkan kekasih-Nya terhadap manusia tanpa memandang jenis kelamin, dari golongan mana, berapa usianya. Terang kasih Tuhan tidak ada yang mendominasi. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dibentuk sedemikian rupa menurut rupa dan gambarnya, dan Tuhan melihat bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik. Pada dasarnya, perbedaan kodrat laki-laki dan perempuan berkaitan dengan fungsi biologis, dan perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi agar menjadi utuh. Dalam agama mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan kondisi untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional, atau disingkat Hamnas, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Jadi kesimpulan keseluruhan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu bahwasannya bahwa lelaki dan perempuan itu memiliki derajat harkat yang sama dan tidak pantas untuk dibeda-bedakan. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang bermayoritas Islam seharusnya menjunjung tinggi kesetaraan gender. Akhirul kalam, itulah beberapa
penjelasan tentang kesetaraan gender dari saya Muhammad Taufik Juliani dan teman saya. Eksantos Firdaus. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.